Shalom jemaat Tuhan, setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita dari kitab Wahyu, maka kita masuk ke dalam Injil Yohanes, maka kita akan mempelajari dahulu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya berikan judul The Supremacy of Christ, keunggulan Kristus saya terjemahkan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama itu, Roh Kudus, berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keunggulan Kristus yang kita ambil dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita baca sama-sama yang berwarna hijau. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita mempelajari ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, apakah semua agama itu sama saja? Waktu lalu sebagian orang mengatakan hal seperti itu. Semua agama sama saja. Lalu pertanyaannya, apakah semua agama sama saja? Apakah setiap agama bisa membawa kita ke surga? Ya, kita sudah berjuang capek-capek, sudah berkorban, sudah puasa mungkin, sudah sedekah, akhirnya kok nggak masuk surga? Pertanyaannya, apakah setiap agama bisa membawa kita ke surga? Pertanyaan berikutnya, apakah keunikan kekristenan? What is the uniqueness of Christianity? Pertanyaannya, mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus? Ya. Mengapa kita perlu percaya pada Tuhan Yesus? Orang yang berkata semua agama itu sama saja hanya menyatakan bahwa orang itu belum tahu apa-apa. Saya ulangi lagi. Orang yang mengatakan semua agama itu sama saja hanya menyatakan bahwa orang itu belum tahu apa-apa. Belum tahu. Mengapa saya katakan kalimat tadi? Mari kita lihat. Kalau ada sebagian orang berkata, semua universitas itu sama saja. Semua universitas itu sama saja. Semua fakultas, semua perguruan tinggi itu sama saja. Apakah benar semua universitas itu sama saja? Orang yang mengerti akan berkata, enggak seperti itu. Universitas ini, fakultas ekonominya sudah disamakan. Tapi universitas yang itu, fakultas ekonominya, ekonomi baru diakui. Ya, sekalian, semua universitas apakah sama saja? Tidak seperti itu. Statusnya bagaimana? Dan fakultas apa yang diakui? Fakultas apa yang hanya sekedar baru terdaftar? Sekalian, memang betul. Kalau kita mempelajari sesuatu hal, tidak terlalu mudah kita berkata hal ini sama hal itu sama saja. Ya. Oke, sekalian. Jika kita semakin banyak belajar dalam banyak hal, kita semakin banyak belajar, kita akan semakin tahu perbedaan, bukan persamaan. Jadi semakin kita tahu, semakin kita banyak belajar, semakin kita tahu perbedaan dan bukan persamaan. Ya, misalnya lihat ini, huruf kanji ini. Kalau saya ditanya ini huruf apa ini? Ya. Lalu kita bandingkan lagi huruf seperti gini. Ya. Kita bandingkan lagi. Nah, orang yang nggak belajar pikir sama saja itu huruf kanji. Ya. Tapi kalau orang sudah semakin belajar, maka dia akan tahu bahwa yang sebelah kiri itu Jepang,
Yang sebelah tengah itu Korea. Dan yang paling kanan tuh Chinese. So sekalian, jadi orang kalau semakin belajar bukan semakin tahu persamaan, tapi semakin tahu perbedaan. So sekalian, demikian juga dalam hal agama, dalam hal kepercayaan. Kita perlu semakin belajar, semakin tahulah kita mana yang sungguh-sungguh benar, mana yang hanya meniru atau mirip benar. Keunikan yang utama dari kekristenan terletak pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu. What is the uniqueness of Christianity? Keunikan utama dari kekristenan adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kata Kristen berasal dari kata pengikut Kristus, itulah. Ya. Pengikut Kristus. Pertanyaan berikutnya, siapakah pribadi Yesus itu? Ini penting sekali. Khusus dari Injil Yohanes pasal 1, kita akan belajar banyak. Ya, semakin kita perdalam, luar biasa Injil Yohanes pasal 1 ini. Tapi karena waktu saya tidak terlalu dalam, tapi saya hanya memberikan hal-hal yang penting sekali. Ya, Yohanes pasal 1 ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata pada mulanya di sini menunjuk pada masa lalu, yakni sebelum adanya waktu. Sebelum adanya waktu. Pertanyaan berikutnya, kapankah waktu itu ada? Kapankah waktu itu ada? Waktu itu ada setelah benda-benda langit diciptakan. Ini penting sekali. Kita baru tahu, kita kan baru tahu bahwa ini adalah siang. Ya, kalau sinar matahari kita nikmati akan sinarnya. Tapi waktu kita tahu bahwa itu malam, sinar bulan akan menggantikannya. Jadi waktu itu ada setelah benda-benda langit diciptakan. Firman atau dalam bahasa Yunani adalah logos, itu sudah ada sebelum benda-benda langit diciptakan. Pada mulanya adalah logos. Nah, logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat yang pertama. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan when the world had its beginning, ketika bumi ini mempunyai permulaannya. The word, yaitu firman, was already there. Sudah ada di sana. Ya. Ketika dunia itu baru dimulai, ya, sang firman sudah ada di sana. The word was already there. Firman itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ini penting sekali. Ya, firman itu, logos itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1b dikatakan firman itu, logos itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Diri firman atau logos itu dan diri Allah adalah dua pribadi yang berbeda. Dari kita lihat ayat 1b ini. Firman atau logos pada pihak lain adalah diri Allah. Adalah dua pribadi yang berbeda. Namun dikatakan lagi dalam ayat 1c. Dan firman logos itu adalah Allah. Nah, ini yang melampaui akal manusia ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi firman atau logos itu adalah Allah. Ini menunjuk pada kesamaannya.
Jadi firman dan Allah adalah dua pribadi yang berbeda tetapi sama. Ini penting. Ya, firman dan Allah adalah dua pribadi yang berbeda tetapi sama. Pernyataan ini nampaknya kontradiksi, bukan? Namun sebenarnya itu paradoks. Paradoks berbeda dengan kontradiksi, ya. Sekarang kita bertanya, apa sih artinya paradoks itu? Dalam firman Tuhan, dalam kekristenan ada banyak hal yang paradoks, ya. Nah, paradoks adalah dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tapi sebenarnya dua hal itu saling melengkapi. Itulah paradoks. Dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tapi sebenarnya saling melengkapi. Misalnya, air mendidih itu berasap. Kita melihat, kita masak air, kalau dia sudah matang, dia mendidih. Air mendidih itu berasap. Tetapi es batu itu berasap. Bukan panas, tapi dingin. Ya, air mendidih itu berasap, tapi es batu itu berasap tapi dingin. Iya, ambil contoh ini, air mendidih berasap. Ini es batu di bawah terik matahari berasap juga. Ya, tapi air mendidih ya panas, tapi es batu itu dingin. Yang berasap itu biasanya panas. Tetapi inilah fakta dan inilah paradoks. Ternyata es batu juga berasap tapi dingin. Itu merupakan fakta dan itu merupakan paradoks. Ya, dua hal yang nampaknya berkontradiksi tapi sebenarnya saling melengkapi. Iya, dalam kekristenan ada banyak hal yang paradoks, bukan kontradiksi. Banyak yang paradoks, bukan kontradiksi. Ya, misalnya apa? Tuhan Yesus itu 100% manusia, oke? Tetapi Tuhan Yesus juga 100% Allah. Nah, ini paradoks. Kalau orang pada umumnya berkata, ya Allah ya Allah, manusia ya manusia. Allah bukanlah manusia, manusia bukan Allah. Itu pandangan manusia pada umumnya. Tapi Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Itu paradoks. Ya, contoh lain, Alkitab itu perkataan atau tulisan manusia. Ya, Alkitab itu perkataan atau tulisan manusia. Tetapi Alkitab juga firman Tuhan. Itu juga paradoks. Paradoks. Ya. Orang Kristen itu warga negara dunia. Saya warga negara Indonesia. Saudara warga negara mungkin negara lain. Ya, orang Kristen itu warga negara dunia, tetapi juga warga negara surgawi. Ya, itu juga paradoks. Ya. Dan contoh-contoh lainnya. Tidak ada waktu kita menjelaskan satu persatu, ya. Jadi dalam kekristenan itu banyak hal yang sifatnya paradoks, bukan kontradiksi. Dua hal yang nampaknya saling bertentangan, tapi itu saling melengkapi. Itu paradoks. Ya. Ya. Ayat yang kedua, Yohanes 1. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apa makna pada mulanya? Itu menunjuk pada saat sebelum ada waktu. Sebelum ada waktu. Waktu itu ditentukan oleh adanya pergerakan benda-benda langit. Ya, kalau siang hari matahari yang bersinar, malam hari bulan atau bintang-bintang yang bersinar. Jadi waktu ditentukan oleh adanya pergerakan benda-benda langit. Dalam ayat 2 dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Firman dan Allah atau Bapa di sini adalah dua pribadi yang berbeda. Iya. Lalu ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, suatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman. Tanpa Dia, tanpa Firman, tanpa Logos itu tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayatnya menunjuk pada kemahakuasaan Firman, yakni mencipta. Firman berkuasa untuk mencipta. Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu mencipta. Mencipta adalah menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Latinnya adalah ex nihilo. Dalam bahasa Inggris dikatakan out of nothingness. Dari ketiadaan. Ya, mencipta menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia tuh bukan mencipta. Manusia hanya bisa modifikasi. Merubah bentuk dari barang yang sudah ada. Bentuk yang lama dirubah menjadi bentuk yang baru. Yang lebih relevan pada zaman sekarang ini. Ya. Manusia hanya modifikasi, bukan mencipta. Iya, misalnya saja kayu bongkahan menjadi mimbar seperti gini. Ini kan dari kayu bongkahan. Dibentuk, dimodifikasi menjadi mimbar seperti ini. Ya, atau mimbar di belakang saya. Itu namanya modifikasi. Manusia hanya bisa modifikasi, merubah bentuk dari barang, dari bentuk yang lama, dari bentuk yang kuno menjadi bentuk yang baru. Ya. Iya. Nah, bagaimana dengan pencipta lagu? Pada zaman dulu kita kenal Rinto Harahap pencipta lagu, almarhum ya. Bagaimana dengan pencipta lagu? Itu sebenarnya juga hanya modifikasi. Karena bahan dasarnya sudah ada. Yaitu do, re, mi, fa, fi, sol, la, si, do. Ya, kalau mau ditambahin do, di, re, ri, mi, fa, fi, so, se, la. La-nya separuh lagi si, do. Ya. Jadi bahan dasar sudah ada. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ditambah dengan nuansa-nuansa yang lain. Lalu iramanya lain, temponya juga lain. Yang ini 2/4, yang ini 3/4, yang itu 4/4, yang itu 6/8, yang itu 12/8 mungkin. Ya. Jadi temponya berbeda, nuansanya berbeda, irama berbeda. Sehingga terasa indah. Gitu ya. Tapi bahan dasarnya sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi itu merupakan modifikasi. Pencipta lagu itu memodifikasi. Ya. Iya. Nah, Firman itu kuasanya melebihi dari manusia. Sebab bisa mencipta. Mengadakan dari yang tidak ada sebelumnya. Itu mencipta. Kuasa Firman Tuhan masih terjadi sekarang ini. Ya, mencipta, kuasa Firman ya. Iya. Nih, 2 Korintus 5:17 bagus ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, bagi saudara yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu kita terima Tuhan Yesus, sifat-sifat kita yang bernatur dosa itu diperbarui oleh Roh Kudus. Ya. Sifat-sifat kita. Ya, yang dulu adalah bernatur dosa. Dulu cepat marah, dulu cepat tersinggung. Ya. Dulu mendendam, sekarang diubah menjadi orang yang mengasihi, yang mau mengampuni, yang bisa mengampuni. Ya. Dulunya begitu angkuh, sombong, sekarang menjadi orang yang rendah hati. Ya. Jadi dulunya punya sifat-sifat yang bernatur dosa, ya, sinful nature. Sekarang waktu terima Yesus, dia dijadikan
Ciptaan baru maksudnya apa? Mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan naturnya Tuhan. Ya, itu maksudnya 2 Korintus 5:17 itu. Ya. Iya. Siapa yang bisa mengubah perangai hidup, mengubah hati dan kebiasaan buruk seseorang? Siapa? Hukum tidak bisa. Hukum tidak bisa mengubah. Penjara pun tidak bisa. Ada sebagian orang penjahat atau teroris masuk penjara, justru di penjara dia bertemu dengan temannya yang lain yang mungkin lebih hebat kejahatannya. Oh, di penjara dia belajar bagaimana bisa lebih pintar mengelabui orang. Ya, akhirnya setelah selesai masa hukumannya, dia keluar sebagai orang yang jahat lagi, bahkan lebih jahat daripada yang sebelumnya. Ya, memang hukum tidak bisa mengubah perangai hidup seorang, penjara tidak bisa, ancaman dan ajaran budi pekerti juga nggak bisa mengubah perangai hidup, kebiasaan hidup, dan tidak bisa mengubah hati seseorang. Ya. Iya, ada sebagian orang yang di penjara setelah keluar melakukan lagi, bahkan bertambah jahat, seperti yang saya katakan. Ya, misalnya makanya ada sebagian orang disebut sebagai residivis, ya, mengulangi lagi kejahatannya, ya, ditangkap lagi. Ya, pelajaran budi pekerti juga nggak bisa mengubah tabiat seseorang yang jahat itu. Ya, budi pekerti nggak bisa. Banyak sekolah di Jepang tidak mengajarkan agama, tetapi budi pekerti. Ya. Lalu akibatnya apa? Iya, ini data sekian tahun yang lalu ya. Angka bunuh diri anak-anak kecil paling banyak di Jepang. Ini data sekian tahun yang lalu. Ya, memang budi pekerti tidak bisa mengubah hati seseorang. Ya. Iya, yang bisa mengubah kehidupan adalah Kristus sendiri. Yang adalah Sang Firman, Sang Pencipta. Makanya ada satu lagu lama. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan, waktuku terima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa bisa berubah? Karena Sang Firman, ya, dalam 2 Korintus 5:17 yang kita sudah baca tadi, menjadikan manusia baru yang tadinya sinful nature, natur yang berdosa, sifat alami yang berdosa, sekarang diubah menjadi punya sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu sifatnya progresif. Ya, tidak langsung tetapi tiap hari semakin berubah, ya, tambah hari tambah terus berubah, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting kita kerjasama dengan Roh Kudus, kita ada kerelaan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, ayat 4a dikatakan dalam Dia, dalam firman itu ada hidup. Berhubungan dengan kehidupan, manusia hanya bisa memelihara atau sebaliknya merusaknya. Itulah. Ada sebagian orang memelihara kehidupan, ada sebagian orang merusak kehidupan. Manusia tidak bisa memberi atau tidak bisa mengambil kehidupan. Ya, nggak bisa memberi dan atau mengambil kehidupan. Ya, yang bisa memberi dan mengambil kehidupan adalah Sang Firman itu sendiri. Ini luar biasa ya, Sang Firman itu sendiri, Logos itu sendiri. Iya, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Abundant life. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Ya. Lalu saudara sekalian, berkaitan dengan ayat ini,
Ya, hidup yang berkelimpahan itu, abundant life itu, ditandai dengan dua hal yang besar. Ditandai dengan dua hal yang besar. Makna pertama dari hidup yang berkelimpahan lah hidup yang menuju hidup. Hidup yang kita jalani yang sementara di dunia ini, sebentar lagi akan kita lalui dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi itu makna yang pertama hidup yang berkelimpahan, hidup yang menuju hidup. Banyak orang hidup di dunia ini tapi menuju kepada kematian kalau nggak percaya Tuhan Yesus. Rohnya berpisah dengan roh Allah. Itulah kematian yang kekal. Ya. Banyak orang hidup menuju kepada kematian. Tapi puji Tuhan kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan hidup yang berkelimpahan yang makna pertama adalah hidup yang menuju hidup. Hidup yang sebentar ini akan kita lalui dan kita akan menuju hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Yesus itu memberi hidup yang menuju hidup. Iya. Nah ini gambar apa ini? Ya mungkin sebagian saudara pernah datang ke tempat ini. Ya. Terus kalian istana kekaisaran di Tiongkok pada waktu lalu, istana kekaisarannya punya kamar yang berjumlah 999. Kamarnya jumlah 999. Ini simbol nih, ya. Kalau sudah tahu bahasa Mandarin, I Ol San Se Ul Yu Chi Pa Ciu 1 2 3 4 5 sampai 9 Ciu itu. Ciu itu dalam bahasa Mandarin mempunyai arti lama. Jadi makanya 9 tuh lama. Jadi mereka merindukan Allah hidup yang lama. Ya seperti hidup yang kekal gitu. Ya, itu istana kekaisaran di Tiongkok pada waktu lalu. Ya. Tapi mereka hanya mencari, tapi hanya Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Oke. Makna kedua dari hidup yang berkelimpahan di sini adalah hidup yang melimpah keluar. Melimpah keluar sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang tidak egois, tidak egosentris, tapi yang melimpah keluar menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang egois bertentangan dengan jiwa Kristiani. The spirit of Christianity, jiwanya kekristenan itu adalah hidup yang tidak egois. Seperti Tuhan Yesus hidupnya tidak egois. Ya. Oke. Ayat 4b, Yohanes 1. Hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Hidup dan terang itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya, sudah lihat gambar ini. Ya, karena ada kehidupan, maka ada terang. Sehingga pada dua abad yang lalu, Thomas Alva Edison menemukan lampu, ya, bola lampu, ya. Maka orang bisa kerja pada malam hari, ya, karena ada terang. Karena ada kehidupan, maka ada terang. Hanya orang yang hidup yang bisa membuat terang. Juga karena ada terang maka ada kehidupan. Ini penting sekali. Coba kalau sudah lihat orang hidup seperti gambar ini, gelap, ya sudah kerjakan apa? Ya, semua gelap ya. Akhirnya jadi ngantuk. Akhirnya hidup ini jadi statis, ya, malas, ya tidur saja. Ya. Tetapi kalau ada terang mereka bisa kerja, mereka bisa belajar, mereka bisa juga bermain, bisa main bola, kan misalnya gitu ya. Memang kalau ada terang ada dinamika hidup. Ya. Karena ada kehidupan maka ada terang. Juga karena ada terang maka ada kehidupan. Hidup dan terang itu saling berkaitan. Hidup itu adalah terang manusia. Itu kata firman Tuhan. Iya. Beberapa abad yang lalu manusia berusaha menemukan terang. Sehingga listrik pun ditemukan.
Karena adanya terang, maka hidup manusia bertambah dinamis dan semarak. Kalau hidup ini nggak ada terang, maka akan mudah terjadi kejahatan. Ya, biasanya kejahatan terjadi di tempat yang remang-remang. Ya. Kalau tempatnya remang-remang, maka bisa saling tabrakan, bisa kacau balau. Ya, kita lampu lalu lintasnya mati, ya bisa saling tabrakan. Ya. Jadi kendaraan yang berbeda arah itu. Ya. Iya, Yesus berkata, akulah terang dunia. Ini perkataan ini saja nggak ada seorang pun yang berani mengatakan hal ini. Nggak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan hal ini. Yesus, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Ayat ini tidak berarti Yesus identik dengan terang. Tidak berarti demikian. Karena Tuhan Yesus adalah pencipta terang itu. The creator of the light. Ya. Ayat ini berarti Yesus punya beberapa sifat yang dinyatakan dalam terang. Ya. Mari kita pelajari beberapa hal yang penting tentang terang. Ya. Nah, pada waktu lalu untuk mengukur sesuatu yang panjang, sebagian orang memakai karet. Itu untuk mengukur benda yang panjang. Cuma kelemahannya apa? Karet itu kalau dipakai terus bisa kendur. Ya. Pada waktu lalu juga orang kalau mengukur benda yang pendek, mereka pakai kain. Tapi kain bisa menyusut. Jadi punya kelemahan masing-masing. Ya. Iya. Standar meteran pada waktu lalu berada di suatu kota kecil di Perancis yang bernama Sèvres. Sudah lihat ya, tanda panah di situ, itulah kota Sèvres di Perancis ya. Di sana disimpan satu meteran yang diakui seluruh dunia sebagai ukuran yang mutlak karena terbuat dari platinum. Platinum. Platinum menyusut dan memuai sangat kecil menyusut dan memuainya. Ketika ditaruh dalam ruang dengan kontrol suhu tertentu, tidak terjadi pemuaian dan penyusutan yang berarti. Itu platinum. Ya. Namun kalau platinum ditaruh di ruang yang ber-AC, terjadi masalah. Jika agak terlalu atau kurang dingin, ada penyusutan atau pemuaian sebesar 0,0001 cm atau 0,0002 cm. Bisa penyusutan atau pemuaian. Tergantung udara. Ya. Itu kelemahan platinum. Ada juga kelemahannya. Walaupun kecil. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang ada sistem dan metode untuk mengukur dengan tidak lagi memakai standar platinum itu. Tetapi pakai sinar laser. Sinar laser. Dengan panjang gelombang sinar laser, ukuran 1 meter dapat ditetapkan misalnya. Dengan menyalakan sinarnya, langsung dapat diketahui ukuran 1 meter. Contohnya. Sinar laser berfungsi sebagai standar penilaian. Segala standar penilaian yang lain gagal di hadapan sinar laser yang bisa dikatakan hampir mutlak. Sinar itu. Sinar. Yesus menyebut diri sebagai akulah terang dunia. Berarti Yesus sebagai standar penilaian. Nah, ini luar biasa indahnya ya. Yesus sebagai standar penilaian. Akulah terang dunia. Dia akan datang sebagai hakim semua manusia. Di hadapan pengadilannya semua standar penilaian lainnya yang dibuat oleh manusia itu gugur. Kalah. Semua kalah dengan standar penilaian dari Yesus itu. Sang Logos itu. Puji Tuhan. Oke.
Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang kelima, ayat terakhir yang kita mau bahas pada saat ini. Ya. Iya, kalau sudah lihat nih gambar kapal selam. Sudah kalau pergi ke Surabaya, ada di satu bagian kota Surabaya itu ada namanya museum kapal selam. Ya, itu kapal selam beneran yang pernah dipakai waktu lalu, tapi sekarang jadi museum. Sekian tahun yang lalu saya dengan teman diajak untuk melihat, sore saya khotbah, pagi dan siangnya saya lihat ke museum kapal selam itu. Ya, ketika saya masuk ke dalam, ya, pertama waktu saya masuk dibuka, gelap banget itu, gelap banget ruangannya ya. Waktu pintu tertutup, tiba-tiba ada sinar yang menerangi orang yang di dalam. Ya, lalu kemudian saya tanya, tadinya gelap banget, sekarang waktu pintu ditutup keluar sinar. Waktu sinar datang, gelap langsung keluar. Ya, langsung pergi gelapnya. Jadi kalau gitu antara sinar dan gelap itu sama-sama punya kecepatan ya. Terus kalian bagaimana menjelaskannya? Waktu sinar datang, gelap langsung hilang. Apakah sinar dan kegelapan itu kecepatannya sama? Ya. Iya, dijawab terang itu, sinar itu menelan kegelapan. Jadi waktu pintu tertutup, sinar datang, sinar itu menelan kegelapan. Puji Tuhan. Jadi kalau kita terima Yesus sang terang itu, maka kegelapan dalam hidup kita ditelan oleh Yesus. Puji Tuhan. Oke. Kalau kita mempelajari sifat-sifat terang, kita akan mendapati hal-hal lainnya yang luar biasa. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Yang pertama, cahaya itu bisa dilihat, tapi tidak bisa ditimbang beratnya, itu cahaya. Bisa dilihat tapi gak bisa ditimbang beratnya. Pada abad sebelumnya ditemukan kecepatan cahaya itu adalah luar biasa loh. 300.000 km per detik itu kecepatan cahaya. 300.000 km per detik. Jadi dalam 1 detik cahaya bisa mengitari bumi sebanyak 7,5 kali. Luar biasa tuh cahaya itu. Jarak dari matahari ke bumi sekitar 156 juta kilometer itu jaraknya. Tapi dengan kecepatan cahaya matahari, maka cahaya matahari bisa menempuh jarak itu sampai ke bumi dengan waktu 8 menit 13 detik. Oh puji Tuhan. Jarak yang begitu jauh, 156 juta kilometer dari matahari ke bumi, cahaya matahari ditempuh dengan sampai di bumi dengan waktu 8 menit 13 detik. Puji Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, cahaya itu sangat cepat. Apalagi Tuhan Yesus sebagai sang pencipta cahaya itu. Dia gak mungkin terlambat. Cahaya itu sangat cepat. Tuhan Yesus sang pencipta cahaya, dia pasti luar biasa. Oke. Di mana ada cahaya datang, gelap pada satu juga pergi. Karena cahaya menelan kegelapan. Apakah itu berarti kecepatan gelap sama dengan kecepatan cahaya? Di mana cahaya datang, gelap itu pergi. Ya. Jawabannya adalah cahaya menelan kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Ia berkuasa menelan kegelapan hidup manusia yang percaya kepada Yesus. Ya, menelan kegelapan hidup manusia. Puji Tuhan. Ya, yang gede, cahaya punya kecepatan, tapi tidak punya kekuatan menghantam secara fisik. Punya kecepatan, tapi tidak punya kekuatan menghantam secara fisik.
Puji Tuhan, kalau cahaya punya kekuatan untuk menghantam, maka akan berbahaya sekali kok. Kita terima cahaya matahari, kita dihantamin habis oleh cahaya matahari. Puji Tuhan gak seperti itu. Ya. Yesus datang pertama kali ke dunia ini, ia tidak gunakan kekuatan fisiknya, tetapi dengan kekuatan rohaninya yang bisa mengubah hati manusia yang berdosa. Itulah. Kekuatan rohani Yesus bisa mengubah hati manusia yang berdosa. Ya, yang cahaya itu bekerja tanpa menimbulkan keributan. Tanpa menimbulkan keributan. Umat Tuhan harus bercahaya. Tetapi gak suka bertengkar, gak suka bikin keributan. Umat Tuhan sedikit bekerja, bukan sedikit bekerja, tapi umat Tuhan banyak bekerja. Ya, umat Tuhan harus bercahaya, tapi nggak suka bertengkar. Bukan sedikit bekerja, tetapi banyak bekerja. Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1-5 yang kita pelajari pada saat ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdiri saudara sekalian, nyanyikan satu lagu. Yesus mau kami percaya baginya dengan terang. Mari kita berdiri, yang sudah bisa silakan nyanyi bersama-sama dengan saya, yang belum bisa dengarkan dulu sekali. Yesus mau kami percaya baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Percaya Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Ayat yang kedua. Yesus mau kami kasih satu kepada lain, bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang, percaya Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Baik, satu lagi. Ayat yang pertama lagi. Yesus mau kami percaya
firman-Mu yang kami pelajari dari Injil Yohanes 1 ini. Tolong kami supaya kami bisa bercahaya, memantulkan cahaya Kristus dalam hidup kami pribadi masing-masing. Oh Tuhan, berkati keluarga Kristen bisa bercahaya bagi dunia yang gelap ini. Biarlah pribadi anak-anak Tuhan menjadi terang Kristus bagi sesamanya. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.